Assalamualaikum Ananda semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini Ananda semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Apakah sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap ya. Nah, dengarkan ya absennya, namanya masing-masing. Ibu akan mengambil absen Ananda. Rita, Dina, Yuda. Oke, semuanya hadir ya. Baiklah. Nah, siapa yang tahu di sini kita belajar apa? Ada yang tahu? Tidak. Ya, kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam bab 4 yang mana kita membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini nantinya supaya Ananda semua mengetahui bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat dalam berdakwah dan ketabahannya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, baiklah. Nah, di sini siapa saja yang tahu apa saja bentuk ketabahan Nabi? Kan Nabi itu dalam berdakwah ada dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, Nabi memulai dakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Nah, dakwah Nabi hanya terbatas kepada keluarganya saja secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil. Nah, apakah Ananda tahu siapa-siapa saja yang telah masuk Islam pada zaman Nabi? Ada yang tahu? Tidak? Ya. Baiklah, yang pertama yaitu ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu istrinya Nabi. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abu Bakar. Yang keempat Utsman bin Affan. Yang kelima Zubair bin Awan. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Uqais. Yang kedelapan Talhah bin Ubaidillah. Yang kesembilan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang kesepuluh Arqam bin Abil Arqam. Yang selanjutnya Ummu Aiman dan Zaid bin Haritsah. Nah, orang yang pertama masuk Islam ini disebut sebagai apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Tidak ada yang tahu? Baiklah, orang pertama yang masuk Islam disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Nah, siapa yang tahu berapa tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Yuda, yaitu hampir 3 tahun. Nah, selanjutnya yaitu dakwah yang kedua, yaitu dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, adapun suatu hari Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Nah, dakwah Nabi secara terang-terangan ini hanya sedikit yang menerima, sebagian besar menolak, termasuk paman Nabi, yaitu siapa? Iya, betul, Abu Lahab. Nah,
Ternyata paman Nabi ini menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yaitu ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, apakah Ananda mengetahui apa saja sih ketabahan Nabi dalam berdakwah? Ada yang tahu? Tidak? Oke. Baiklah, yang pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman Nabi. Nah, tadi paman Nabi itu siapa? Iya, Abu Lahab. Pernah pada suatu hari Nabi sedang melaksanakan sholat, datanglah paman Nabi yaitu Abu Lahab. Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Paman Nabi Abu Lahab ini adalah orang yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad. Demikian istri Abu Lahab ini juga menentang dakwah Nabi. Dia juga sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi. Yang kedua yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Nah, yaitu dengan cara mereka menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW atau memfitnah Nabi agar orang jangan sampai mengikuti dakwah Nabi dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang di Mekah ini yaitu mereka itu menyebarkan kebohongan Nabi seolah-olah Nabi ini tidak benar dan tidak baik. Yang ketiga yaitu ketabahan Nabi atas siksaan kaum Quraisy. Nah, ketika Nabi sholat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang baunya sangat busuk, namun Nabi tidak pernah membalas sekalipun dari perbuatan mereka. Nabi tetap tabah dan sabar dalam berdakwah. Yang keempat yaitu ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Nah, pemboikotan ini yaitu pengucilan. Nah, dengan diboikotnya Bani Hasyim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, dan akhirnya agama pun tidak bisa berkembang. Nah, tadi kan sudah dibahas ketabahan Nabi dalam berdakwah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ada yang tahu bagaimana saja ketabahan para sahabat dalam berdakwah? Oke. Baiklah, maka Ibu akan jelaskan yang pertama yaitu ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Yaitu Khadijah ini adalah istri Nabi. Istri Nabi ini selalu mendukung Nabi. Bahkan Khadijah juga banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum Quraisy. Namun Khadijah tetap mendukung dakwah Nabi atau dakwah suaminya. Yang kedua yaitu ketabahan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini adalah sahabat yang selalu mendampingi Nabi, bahkan sering pergi ke masjid bersama Nabi. Dia selalu setia mendampingi Nabi. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga yaitu ketabahan keluarga Sumayyah. Nah, mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal karena mengikuti Nabi. Mereka diikat, diseret, dan dijemur di atas panasnya matahari. Namun mereka tidak pernah membalas perbuatannya. Nah, yang keempat, apa Yuda? Iya, betul, ketabahan Arkam bin Abil Arkam, yaitu dia adalah sahabat yang kuat iman dan pendiriannya. Dan rumahnya menjadi salah satu pusat dakwah Nabi Muhammad pada saat itu. Dia sering juga mendapatkan ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar mau meninggalkan agama Islam. Namun Arkam bin Abil Akram ini tidak pernah mau untuk meninggalkan Islam. Yang kelima yaitu ketabahan Bilal bin Rabah. Nah, Bilal ini juga pernah disiksa karena memeluk agama Islam dan memaksa
Bilal untuk menyembah berhala. Namun Bilal juga dicambuk berkali-kali. Namun hal tersebut tidak merubah keyakinan dan pendirian Bilal, dan Bilal tidak pernah meninggalkan agama Islam. Baiklah, apakah Ananda semua sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Apakah tidak ada ingin bertanya? Tidak? Yakin tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, Ibu harap semuanya sudah paham ya dengan materi kita pada hari ini. Baiklah. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa saja? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Tidak ada? Nah, baiklah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah ini sangat luar biasa, yaitu tabah terhadap semua ancaman-ancaman dari luar, dari kafir Quraisy, dari masyarakat Mekkah. Mereka sabar dalam berdakwah dan tidak pernah membalas perbuatan dari orang-orang tersebut. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.